Al-Ghifari, langsung dia turun ke kuburan. Setelah dia turun, dia omongin itu kuburan. Dia berkata, kata sahabat Rasul Abu Dzar Al-Ghifari, ya kubur, hei kuburan, apakah kamu tahu siapa yang saya bawa ini? Ini adalah Fatimah Zahra, putrinya Rasul, suaminya Sayyidina Ali, ibunya Hasan Husain. Maka kamu harus hormat kuburan. Kepada ini Siti Fatimah, putri daripada Rasul. Kuburan diomongin oleh Abu Dzar Al-Ghifari, maka dengan izin Allah itu kuburan bisa ngomong. Apa yang dikatakan oleh kuburan itu? Hei Abu Dzar Al-Ghifari, saya ini bukan tempatnya pangkat, saya ini bukan tempatnya turunan, tapi saya ini adalah tempatnya amal soleh. Siapa saja, orang mana saja, pangkatnya apa saja, ketika dia meninggal, mati, dibawa mayatnya ke dalam kubur, tidak membawa amal soleh, tidak akan selamat, kata kuburan. Segitu Siti Fatimah yang dibawa, segitu putri Rasul yang dibawa. Apalagi kita, kuburan mau bilang apa sama kita? Ya. Maka kuburan Rasul, Kanjeng Rasul pernah, Kanjeng Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasul, orang yang paling cerdas di alam dunia itu orang yang bagaimana ya Rasul? Dan Rasul menjawab, orang yang paling cerdas di alam dunia itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Itu orang yang paling cerdas di alam dunia. Orang yang paling banyak mengingat kuburan, mengingat kematian. Apa hanya sekedar kita mengingat kuburan? Apa hanya sekedar kita mengingat kematian? Tidak. Apabila kita ingat dengan kematian, timbul rasa takut di dalam diri kita, sehingga kita bisa membenarkan diri kita, memperbaiki diri kita yang tadinya tidak mau melaksanakan sholat. Ketika kita ingat dengan mati, timbul rasa takut di dalam diri kita, takut ancaman Allah, takut dengan siksa-siksa neraka. Maka kita bisa, yaitu membenari diri kita, kita memperbaiki diri kita yang tadinya tidak mau sholat. Ketika kita selalu ingat dengan kematian, kita lalu melaksanakan sholat. Yang tadinya kita malas untuk mengaji, karena kita selalu ingat dengan kematian, kita ingat dengan ngaji. Maka jadilah orang yang cerdas, yang mau beramal dengan ikhlas, bukan nunggu ikhlas baru mau beramal. Mau bersedekah sampai yaitu kaya, tidak nunggu kaya baru mau bersedekah. Yang mau berjalan ke majelis taklim sampai tua, bukan nunggu tua baru mau berjalan ke majelis taklim. Yang mau sholat berjamaah sampai kulitnya peot, bukan nunggu kulit peot baru kita mau berjamaah ke masjid. Jadilah orang yang cerdas, yang mau melaksanakan, yaitu berjalan ke majelis taklim sampai tua, bukan nunggu tua baru kita mau berjalan ke majelis taklim. Maka Sayyidina Ali pun pernah berkata, pernah ditanya, kata Sayyidina Ali berkata, orang yang paling miskin di alam dunia bukanlah orang yang tidak punya harta. Orang yang paling miskin di alam dunia bukanlah orang yang tidak mempunyai yaitu duit, tidak mempunyai harta. Tapi orang yang paling miskin di alam dunia, kata Sayyidina Ali, orang yang tidak mempunyai ilmu agama. Inilah orang yang paling miskin di alam dunia, kata Sayyidina Ali. Maka jangan terlalu bangga kita mempunyai rumah yang sangat besar, rumah yang sangat mewah. Ternyata rumah terakhir kita hanyalah kuburan. Jangan terlalu bangga kita mempunyai pakaian yang sangat mahal, pakai pakaian yang sangat mahal, karena pakaian terakhir kita hanyalah yaitu kain kapan saja. Jangan terlalu bangga kita dengan kendaraan-kendaraan kita yang sangat mewah, karena kendaraan kita ternyata hanya yaitu kurung batang, hanya pasaran kurung dedes doang ya. Itu kendaraan terakhir kita,
harta yang kita kumpulkan, harta yang kita banyakkan, mobil mewah yang kita selalu cuci, selalu dilap. Ketika kita meninggal, apa yang kita bawa? Semua itu tidak akan terbawa terkecuali amal yang soleh. Hadirin jamaah yang sangat saya hormati, kematian itu adalah harga pasti. Semua orang pasti akan mengalami yang namanya mati. Sebab anak Adam, manusia akan dihadapkan dengan 4 garong yang akan mengambil dengan paksa yang ada di dalam diri kita. Yastakbilu ibnu Adam arba'anuh batin. Anak Adam akan dihadapkan dengan 4 garong yang akan mengambil paksa yang ada di dalam diri kita. Mana yang 4 tadi? Yantahibu malakul maut, akan mengambil dengan paksa. Siapa? Malakul maut, yaitu malakul maut. Ngambil apa malakul maut? Ruhahu, akan ngambil roh kita dengan paksa. Apabila kontrak hidup kita di alam dunia sudah habis, malakul maut datang, tidak akan bisa kita mundur, tidak akan bisa kita tolak, akan diambil oleh malakul maut. Yang kedua, yantahibul warasah, akan mengambil dengan paksa. Siapa? Al-warasatu, ahli waris kita. Apa yang akan diambil oleh ahli waris kita? Malahu, harta-harta kita, harta-harta orang. Apabila kita sudah diambil roh kita oleh malakal maut, kita mau dibawa ke alam kubur, amal kita yang kita kumpul-kumpulkan, siapa yang akan mengambil? Ahli waris kita. Dengan secara halal, ahli waris kita akan mengambil harta-harta kita. Dan yang ketiga, yang akan mengambil dengan paksa yang ada di dalam diri kita, yaitu yantahibudud. Ketika roh kita sudah tidak ada, harta kita sudah berpindah tangan, kita dibawa ke dalam kubur, dimasukkan ke dalam kubur, yantahibudud, akan mengambil dengan paksa. Apa? Adudu bilatung, belatung. Ngambil apa? Jismahu, jisim kita, jasad kita hanya akan jadi makanan belatung doang. Dan yang keempatnya adalah yantahibul husomau, akan mengambil dengan paksa al-husomau, musuh-musuh kita. Apa yang diambil oleh musuh kita? Amalahu, amal kita. Ketika kita, roh kita sudah diambil oleh malakal maut, harta kita udah diambil oleh ahli waris kita, jasad kita pun hancur di dalam tanah, dimakan cacing dan belatung. Tinggal kita nanti menuju ke akhirat, akan datang musuh-musuh kita yang akan mengambil amal kita. Siapa musuh kita yang akan datang nanti di akhirat? Berupa orang-orang yang di alam dunia yang telah pernah kita dolimi, baik itu sebab dianiaya, ataupun diambil harta, ataupun kita omongin orangnya. Ketika orangnya tidak ridho kita omongin, tidak ridho kita ambil hartanya, tidak ridho kita pukul dan sebagainya, maka nanti di akhirat dia akan datang menjadi musuh kita dan akan memaksa mengambil amal-amal kita. Kalau kita meninggal pulang ke akhirat membawa amal, akan diambil oleh musuh-musuh kita. Ketika musuh kita belum meridokan apa yang telah kita lakukan waktu kita di alam dunia, ya, maka pantas orang tua dulu kalau di kampung suka berselawatan ketika dia menunggu waktu subuh. Dia selalu bersalawat, tip intip. Ada 4 yang ngintip kita, malakal maut ngintip-ngintip roh kita. Ternyata malakal maut lagi ngintipin roh kita. Ya, kita tidak tahu mau di mana, mau kapan malakal maut akan mengambil roh kita. Saya sehari sebelum meninggalnya almarhum ngobrol di fotokopi dengan almarhum, ngobrol banyak sambil fotokopi. Begitu besoknya mendengar bahwa telah meninggal, saya kaget ya. Kita tidak tahu ternyata malakal maut lagi ngintip-ngintip roh kita. Tip intip.
Ada 4 yang ngintip kita, ahli waris ngintip-ngintip harta kita. Ternyata ahli waris pun ngintipin harta kita. Ahli waris lagi ngintip-ngintip harta kita. Ketika orang tuanya lagi sakit, bukannya diurusin, malah ngomongin harta, malah ngomongin tanah, ngintip-ngintip, diintip-intip. Wah, katanya, kalau kata saya sih, ini bapak lagi sakit begini, mendingan dibagiin dulu katanya hartanya, mendingan dibagiin dulu katanya ke tanahnya. Ternyata dia pingin ahli waris, pingin harta-harta orang tuanya, lagi diintip-intip aja. Nah, pas gitu dia lagi sakit, dia langsung ngomong sama anaknya, mana anak-anak saya? Kumpulin semua, saya perasaan udah lain lagi, sakit saya udah parah, perasaan saya udah lain lagi, sudah dekat ke bawah, jauh ke atas. Dia bilang. Anaknya bertanya, emang bapak di mana? Ya saya di bawah. Ya iya, dekat di ke bawah, jauh ke atas. Kenapa bapak suruh ngumpulin anak? Apa mau bagi warisan? Sudah, kumpulin saja. Kata yang ngintip tadi, wah pasti nih akan bagi-bagi warisan, pasti akan bagi-bagi tanah. Setelah kumpul, anaknya bertanya, Pak, ini anak udah kumpul semua, coba bapak mau wasiat apa? Nih dengerin, saya mau wasiat ya, itu sawah katanya yang di sono tuh, sawah yang di depan jangan kamu jual. Kenapa Pak? Itu punya orang. Ya iya, jangan dijual kalau punya orang. Itu bapak macul di situ, saya cuman kuli, cuman maculin doang. Itu toko yang di depan tuh, itu juga jangan dijual. Kenapa? Punya Cina. Ya udah jangan dijual, punya orang. Bapak kesini ngumpulin anak, mau wasiat apa? Saya cuman mau wasiat kepada kamu semua. Tuh di depan rumah kita ada warung. Di situ di warung hutang saya 6 juta, bayarin oleh anak-anaknya semua. Kata anaknya, sial, udah saya intip-intip kirain mau bagi-bagi warisan, ternyata suruh bayarin hutang. Ya, bayarin sama anak-anaknya ya. Sebab syahibuden magnunun fi qabri la yafuku illa qada idaini. Orang yang mati, yang meninggalkan hutang di alam dunianya akan diikat di dalam kuburnya, tidak akan ada yang bisa membukakan ikatan itu terkecuali ada ahli waris yang mau membayarkan hutang-hutangnya. Bayar oleh ahli warisnya hutang-hutangnya ya. Maka ketika meninggal, ketika mau disolatkan, MC suka berkata kepada warga, siapa saja yang punya hubungan hutang piutang ataupun apa saja silahkan datang. Kan suka begitu tuh. Artinya ketika almarhum meninggal, tidak meninggalkan hutang-hutangnya, tidak meninggalkan yaitu dosa-dosa dengan hubungan hakul adami. Dan yang keempatnya adalah intip. Ada 4 yang ngintip kita, musuh pun ngintip-ngintip amal kita tadi ya. Itulah hadirin jamaah yang sangat saya hormati. Kita doakan almarhum yang meninggalkan kita, mudah-mudahan diselamatkan dari siksa-siksa alam kubur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada cara untuk menyelamatkan daripada siksa kubur. Rasulullah mengatakan, man arada ayyanzuwa min adabil qabri fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya wa yajtanibu arba'ata asya. Barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka dia harus bisa melaksanakan 4 perkara dan harus bisa menjauhi 4 perkara. Cuman sedikit kalau kita pengen selamat dari alam kubur, 4 perkara yang harus kita laksanakan dan 4 perkara juga yang harus kita jauhi. Mana 4 perkara apabila kita pengen selamat dari siksa kubur yang harus kita laksanakan? Yang pertama adalah fal muhafadzatu bis shalah. Pertama, kita harus bisa menjaga sholat kita. Kita harus bisa meraksa sholat kita. Kita jaga sholat-sholat kita dari kehusuan, dari syarat, dari rukun, dari waktunya. Kita laksanakan sholat kita. Jangan pernah untuk meninggalkan sholat. Sewaktu sholat yang kita tinggalkan dengan sengaja, tidak ada udur, tidak ada apa, maka 1000 tahun siksaan yang akan kita laksanakan nanti di akhirat. Jangan pernah untuk meninggalkan sholat ya. Kalau kita sholat untuk khusyuk aja kita susah pengen khusyuk ya.
Pengen khusyuk aja susah. Kita mau melaksanakan sholat, begitu kita baca takbir Allahu Akbar, hati kita sudah kemana-mana. Hati kita sudah melayang ketika kita mengucapkan takbir. Pengen khusyuk, susah pengen khusyuk juga. Zaman dahulu ada, yaitu orang rangda, janda, namanya Nyi Salma. Dia itu janda kaya. Kata Nyi Salma, dia nyuruh kepada bujangnya si Otong, "Hei Otong, tolong ambilin kelapa tuh di pohon kelapa di pinggir rumah saya. Ambil itu kelapa yang tua oleh kamu. Saya mau melaksanakan sholat." Kata Nyi Salma. Kata si Otong, "Ya udah, Ibu Haji sholat saja, nanti saya yang ngambil kelapa." Langsung Nyi Salma, Ibu Haji itu langsung sholat di kamarnya, pakai mukena, langsung melaksanakan sholat. Si Otong langsung naik kelapa. Begitu kelapa diturunin, kelapa jatuh. Nyi Salma sedang melaksanakan sholat. Beres sholat Nyi Salma, langsung dia buka mukena, langsung dia lempar, langsung dia pergi ke pinggir rumah, dan dia bertanya kepada si Otong, "Tong, kamu tadi ngambil kelapa berapa?" "9 Bu Haji." "Bohong kamu, bukan 9, 10 kamu ngambil kelapa." 9, 10 kamu." "Bu Haji, kan Ibu Haji tadi ketika saya mengambil kelapa, Ibu Haji lagi sholat. Tahu dari mana kalau saya ini ngambil kelapa 10? Otong, saya sholat itu badannya, hati saya bisa ngitung kamu berapa jatuh kelapa." Ternyata lagi sholat bisa ngitung kelapa jatuh. Dan si Otong berkata, "Bu Haji, itu kelapa yang jatuh 9. Kalau yang satu lagi saya jatuh itu mah, jangan dihitung." Ternyata lagi naik kelapa, lagi sholat, bisa ngitung kelapa jatuh. Suaminya lagi melaksanakan sholat, Allahu Akbar, sholat di rumahnya. Datang Pak RT, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kata Pak RT, "Mana Pak Ustadz?" "Pak Ustadznya lagi sholat." "Pak RT, oh lagi sholat, ada apa?" "Ini saya mau ngundang, ada selamatan di rumah." Kata Pak RT, "Tolong bilangin aja sama Pak Ustadz, sekarang ya habis sholat suruh ke sono, ke rumah saya, ke rumah Pak RT, mau adain selamatan." Kata istrinya, "Ya udah Pak RT, nanti saya bilangin." Suaminya lagi sholat. Begitu beres sholat suaminya, Pak Ustadz langsung lari aja. Kata istrinya, "Pak, mau kemana?" Langsung aja dia lari keluar, langsung pakai sendal. "Pak, nanti dulu, tadi ada Pak RT ngundang." "Iya, saya mau ke rumah Pak RT." Ternyata dia udah tahu duluan. Padahal dia tadi lagi sholat. Ternyata dia langsung lari aja ke rumah Pak RT. Udah tahu, ya susah untuk melaksanakan sholat ya. Maka untuk bisa selamat dari siksa-siksa alam kubur, fal muhafadzatu bis sholat, pertama kita harus bisa menjaga sholat-sholat kita. Hadirin jamaah yang sangat saya hormati, masih banyak ya, baru 1, masih 3, dan yang harus ditinggalkan masih 4. Terlalu panjang berkali ya. Maka kita cukupkan dari sini saja pembicaraan saya. Mohon maaf apabila terlalu lama ya. Kita doakan sekali lagi almarhum yang telah meninggalkan kita, Al Mukarram Al Ustadz Hasbullah. Kita doakan mudah-mudahan